Halo Sinopsis, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Jajang, orang pemalas yang hobinya nyusahin orang tua pastinya. Diawali dengan memperlihatkan dua orang gadis yang masing-masing bernama Max dan Emily, yang dimana dengan ekspresi ketakutan mencoba untuk menyalakan mobil dengan menyambungkan kabel starter yang mereka jumper, entah bagaimana caranya. Mungkin mereka menggunakan cheat atau semacamnya, saya juga kurang paham. Tapi yang jelas, mobil itu pun menyala dan dengan ugal-ugalan mereka membawanya. Sampai orang yang melihat kejadian itu pun melaporkannya ke polisi. Sampai akan keluar dari tempat tersebut, seorang polisi pun menghentikan mereka. Bingung karena membawa mobil curian dan ditambah lagi dengan mereka yang belum cukup umur untuk memiliki SIM, Emily yang memegang kemudi pun memutuskan untuk kabur. Kemudian aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dan inilah GTA Girls di dunia nyata. Saat berada di rumah, dia pun membuka satu-satunya warisan dari mendiang sang ayah dengan rasa bersalah karena dia yang belum bisa meneruskan keinginan dari almarhum ayahnya. Dikarenakan kurangnya dana untuk membeli suku cadang yang memang cukup sulit dan mahal. Sorry, she's still in pieces, Dad. Parts cost money and minimum. Diceritakan ayah dari Emily ini merupakan joki balap liar, yang dimana sewaktu masuk hidup memiliki cita-cita yang cukup mulia, yaitu dia akan menghidupkan mobil tersebut dan akan memberikannya kepada Emily setelah lulus dari pendidikannya. Tapi karena maut, jodoh, ajal tidak ada yang tahu, sang ayah pun harus tewas di sebuah kecelakaan pada saat melakukan balapan. Selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Carno, yang dimana dia adalah seorang kolektor dan sekaligus merupakan dosen dari Emily. Dan di dalam hal ini, dia menegur Shirley dikarenakan proyek yang Shirley kerjakan tidak kunjung terselesaikan. First. Lalu seorang pria karismatik bernama Dylan, dan ini orangnya, dia yang tidak sengaja mendengar pembicaraan keduanya juga ikut melodok Emily dengan kata-kata yang sama dengan sang dosen. Mendapat perlakuan seperti itu, Emily yang memang merasa lebih di atas mereka lantas menantang Dylan untuk melihat siapa yang lebih hebat di antara mereka. I see. So you think you're the queen of this little empire? Saat mendapat aba-aba dari Max yang sebagai juri, keduanya pun memulai aksinya dengan Dylan yang masuk ke dalam mobil dan Emily yang masih memperhatikan mesin. Setelah selesai, Emily pun mengambil sebuah kabel dan entah bagaimana caranya, Emily pun memenangkan pertandingan. Dan ini adalah awal dari perkenalan mereka. Tapi belum sempat merayakan kemenangan, kedatangan Carno pun menghentikan pembicaraan keduanya. How the hell did you do that? Powered the starter. Selepas jam pelajaran, Emily dan Max pergi ke sebuah bengkel dan kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Nestor, yang dimana pria ini adalah pemilik dari bengkel tersebut. Thank you. Saat berada di sana, Emily tidak sengaja melihat mobil yang tengah dikerjakan. Tapi kemudian dia pun difokuskan dengan seorang montir yang menghapus nomor VIN dari mobil tersebut. Yang artinya mobil tersebut adalah mobil curian yang kemudian dijual dengan surat-surat yang berbeda. Selepas itu, Emily pun menceritakan apa yang baru saja dilihat kepada Max. Tapi dia lebih memilih diam dan berfokus untuk melakukan apa yang memang harus dia lakukan. Entahlah. So that's illegal. I think that car was stolen and they are stripping it for parts. Dari tempat tersebut dia pun langsung ke tempat kerja. Tapi sialnya, karena terlambat dia harus keluar dari pekerjaannya. Yang dimana karena hal tersebut dia pun semakin pusing. Karena tidak bekerja, tidak ada uang, yang artinya dia tidak bisa meneruskan keinginan dari mendiang ayahnya. Sorry, I'm late. The bus driver wouldn't wait for me and then I had to take a cab and there was traffic.
Tapi Max sebagai sahabat yang baik menyarankan ke Emily untuk bekerja sama dengan Nestor, yang dimana Emily dengan kemampuannya akan mencuri mobil dan akan memasukkannya ke dalam bengkel Nestor untuk dijual kembali. Dia juga menambahkan karena mereka masih di bawah umur dan jika tertangkap polisi sekalipun mereka hanya akan mendapatkan hukuman yang ringan. A little more out of it, other than just a good old lady boner. Awalnya Nestor menolak permintaan keduanya, tapi setelah melihat kemampuan dari Emily, dia pun bersedia untuk bekerja sama dan ditambah lagi dengan mereka yang meminta $500 untuk satu mobilnya. Okay? Hold up. No, seriously. Satu persatu mobil pun berhasil mereka dapatkan dan menerima uang yang cukup banyak dari Nestor. Mereka pun menghabiskannya dengan membeli barang-barang branded di supermarket. Selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Gail yang sekaligus merupakan calon mertua saya pastinya. Dan berpuluh-puluh tahun lamanya dia terlihat masih trauma dengan kematian suaminya. Sehingga dia tidak mengizinkan anaknya membuat SIM apapun alasannya. But I do not want you driving too fast. And Lalu Max yang tengah berada di kampus dengan bangganya menceritakan kemampuan dari Emily ke teman-temannya, yang dimana Emily bisa menghidupkan mesin tanpa menggunakan kunci dalam waktu kurang dari 1 menit. Dan karena saking asiknya dia pun sampai menabrak Carno yang terlihat buru-buru masuk ke kantor. I swear to God. Mr. Carno, I'm sorry. Selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan seorang detektif bernama Nia dan ini orangnya yang dimana dia masih merasa heran karena akhir-akhir ini begitu banyak kasus pencurian mobil yang ia dapatkan. Bahkan dalam 2 minggu saja dia mendapatkan 6 laporan atas kasus yang sama. We've got a new gang of car thieves on our hands. Kembali ke kampus karena yang sedang berjalan-jalan santai di lorong tidak sengaja mendengar pembicaraan dari Emily dan Max yang tengah membicarakan sebuah pesanan dari seorang pria bernama Nestor. Karena penasaran dia pun mengikuti keduanya dan terkejutnya dia di sini ketika melihat Emily yang tengah melancarkan aksinya. Lalu untuk menghentikannya dia pun menghampiri Max yang tengah menunggu di dalam mobil dan kemudian mengancam Emily untuk ikut dengannya. Dan jika tidak, maka dia akan melaporkan kejadian itu ke polisi. Wheeler, you can either talk to the police or you can talk to me and I think you'll be alone. Bukannya menegur anak muridnya, dia pun di sini berniat mengajak keduanya bekerja sama dalam kasus yang sama dan dengan komisi yang lebih besar dari yang Nestor berikan kepada mereka. Di sini Carno juga memberikan 2 buah alat ke mereka, yang dimana satunya berfungsi sebagai alat untuk mengcopy kode dari kunci, sedangkan alat yang satunya berfungsi untuk mengkamuflase kode dari alat yang satunya untuk kemudian diteruskan ke mobil. RFID. Radio you to ping your fob. There it is. Allowing your access to the vehicle. Dan keduanya pun beraksi dengan Max sebagai orang kaya dan sengaja mendekati pemilik dari mobil yang akan menjadi incaran mereka. Sedangkan Emily menunggu di luar sampai dia menerima sebuah sinyal dari Max. Rencana mereka pun berjalan sukses dan kemudian mereka pun menemui Carno untuk meminta upah dari apa yang mereka kerjakan. Tapi sayangnya mereka akan mendapatkan upah ketika mobil yang mereka curi ada yang membelinya. Hal tersebut pun membuat mereka kecewa karena di mana sebelumnya saat bekerja dengan Nestor mereka selalu mendapatkan bagian walaupun mobil yang mereka curi belum ada pembelinya. Sakit nggak tuh? You get paid when I get paid. Lalu di tempat lain, Gail pun dikejutkan dengan kedatangan dengan sebuah paket impor dari Kanada milik anaknya. Dikarenakan anaknya tidak mungkin punya uang sebanyak itu untuk membeli suku cadang yang harganya cukup mahal. Lantas dia pun menemui Emily dan menanyakan hal tersebut. Dan Emily pun menjawab bahwa dia bekerja di sebuah peternakan milik dosennya. Dan mendapatkan uang tambahan sehingga dia bisa membeli barang tersebut. Express delivery from Canada, that Colonel, my industrial arts teacher. Kind of extra work.
Tapi Gail yang masih tidak percaya dengan jawaban dari anaknya lantas menemui Carno dan menanyakan hal tersebut. Di sini Carno mengiyakan perkataan dari Emily tersebut sehingga membuat sang ibu pun merasa lega atas jawaban yang ia terima. I see. I'm sorry. I've got to Finally meet you? Absolutely. Enjoy the rest of your day. Lalu di tempat lain, detektif Nia menemui Nestor untuk menanyakan banyaknya kasus mobil hilang dalam akhir-akhir ini. Dikarenakan bengkelnya adalah tempat diproduksinya barang-barang ilegal dari luar negeri. Can I have a moment of your time? Selanjutnya sang detektif menemui Dylan untuk menanyakan hal yang sama kepadanya. Karena memang Dylan orang yang bersangkutan dengan kasus yang sama beberapa tahun yang lalu. Dan di sini Dylan menjelaskan bahwa dia tidak tahu menahu atas kasus yang baru saja terjadi. Thought you might be able to shed some light on it. I don't know who stole those cars, Detective. I swear. Di sisi lain, Gail yang masih tidak percaya dengan jawaban dari Carno lantas pergi ke rumahnya untuk mencari informasi. Dan dia pun dikejutkan dengan beberapa mobil mahal yang terparkir rapi di depan rumahnya. She's not here. Yeah, she didn't come home. Mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya, dia pun menodongkan senjata ke Gail lalu membawanya ke dalam rumah sebagai bahan untuk mengancam Emily jika nanti melaporkannya ke polisi. Just gonna have a conversation inside, okay? Okay. Selanjutnya Carno memberikan misi terakhir kepada Emily untuk membawakannya sebuah mobil bermerek Hummer nanti malam. Dan jika tidak, maka ibunya tidak akan terselamatkan. Oh no, you won't. Not if you want to see your mother alive again. Dan ternyata pemilik dari mobil tersebut adalah seorang kriminal yang cukup sadis dan tidak pernah memberi ampun kepada seseorang yang berurusan dengannya. Tapi Emily tidak terlalu mempedulikan hal tersebut karena demi ibunya dia rela mengorbankan apapun, bahkan nyawanya sekalipun. Dan kemudian Max dan Dylan yang selaku pacar dan sahabatnya akan turut membantunya dalam hal tersebut. And you're both to blame. Let's start working on a plan. Okay. How do we find Di malam hari mereka pun melancarkan aksinya dengan Max yang berpura-pura sebagai wanita penghibur. Setelah berhasil mendapatkan kode dari Max, dia pun mengirimnya ke Emily dan kemudian kabur dari tempat tersebut. Tapi sayangnya, seorang anak buah dari Max berhasil mengikutinya. Why sit down? Di sini aksi tembak-tembakan pun terjadi yang secara tidak langsung dilihat oleh polisi yang beroperasi di tempat tersebut dan kemudian melapor ke kantor pusat. Sedangkan Nia yang mendapatkan laporan tersebut lantas bergegas untuk mencari keberadaan mereka. Di tempat lain, Gail pun terlihat ketakutan dan terus berbicara kepada Carno sampai akhirnya dia pun berhasil melumpuhkan Carno dengan memukulnya menggunakan spion mobil dan kemudian bersembunyi ke rumah yang satunya. Tapi bukan Carno namanya bila tidak bisa bangkit lagi. Dia pun mencoba mencari Gail dengan membawa sebuah pistol dan tiba-tiba sebuah pesan masuk ke ponselnya yang mengatakan bahwa ia harus menonton TV sekarang. Dia pun dikejutkan dengan kasus besar yang terbongkar bahwa polisi telah menemukan identitas orang yang mencuri mobil tersebut, yang dimana dalang dari pencuri itu adalah Carno itu sendiri. Selanjutnya Gail yang memang masih berada di rumah tersebut lantas mencoba menelepon Emily untuk memperingatinya. Tapi belum sempat berbicara panjang lebar, tiba-tiba Carno pun menutup telepon tersebut. Berniat ingin kabur dengan menjadikan Gail sebagai sandera, dia pun bergegas menggeret Gail ke dalam mobil. Tapi belum sempat pergi, Emily beserta rombongan polisi datang dan selesai. Drop the gun! You okay? Sebenarnya masih ada satu scene lagi di film ini yang juga merupakan ending, yang dimana Emily akhirnya berhasil menghidupkan mobil dari mendiang ayahnya.
Tapi sayangnya, dia harus mengabdi kepada masyarakat selama 1 tahun atas kejahatan yang pernah ia lakukan selama ini. Jadi, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye!